Pancasilaku. Salam Indonesia, salam Pancasila, dan salam sehat untuk seluruh sahabat Rumah Pancasila di seluruh Indonesia. Pada pagi hari ini dari Rumah Seni Rumah Pancasila, kami kembali dalam sebuah ulasan dengan tema pembubaran kerumunan, efek dan efektifkah. Pembahasan ini merupakan permintaan dari seluruh sahabat Rumah Pancasila, khususnya berhubungan dengan kebudayaan dan berhubungan pula dengan peraturan-peraturan hukum yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan mungkin kalau kita berbicara budaya, maka pembicaraannya akan meluas, meliputi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Maka pada pagi hari ini sudah hadir yang pertama Profesor Mudjahirin Thohir. Beliau adalah ahli antropolog dari Undip. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Terima kasih sekali nih Prof meluangkan waktu untuk hadir di sini. Tentu akan memberikan banyak wacana, banyak pemikiran yang akan bisa kita pakai Sama-sama untuk Indonesia. Untuk Indonesia ini, iya, Prof. Kemudian juga yang sudah biasa hadir adalah Prof. Bernard Eltanya. Beliau adalah ahli hukum pidana, nanti akan membahas dari segi hukumnya. Dan juga pembaca filsafat, penikmat filsafat, ada Bung Armindo juga hadir di sini. Menghadapi virus corona yang tiba-tiba datang, banyak sekali terjadi masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari yang menyinggung terhadap perilaku kebudayaan manusia. Hukum lahir dari kebudayaan. Budaya kita yang biasanya bersalaman ketika bertemu atau berpelukan, berkumpul, berkerumun, melakukan segala aktivitas bersama-sama, sekarang tiba-tiba hilang begitu saja. Apakah ini nanti akan berpengaruh terhadap kebiasaan manusia, terhadap agama dan lain-lain? Marilah kita membahas bersama-sama. Saya akan ke Profesor Mudjahirin terlebih dahulu. Prof, melihat fenomena yang terjadi di dunia saat ini ya, kita berdoa sekarang sudah dari rumah. Di Katolik yang biasanya kalau berdoa itu di depannya ada air, biasanya kita mencelupkan tangan dulu kemudian demi nama Bapa. Mungkin besok-besok ini bisa hilang juga. Kebiasaan di hari Paskah itu kita biasanya mencium salib dan lain sebagainya juga bisa hilang dengan adanya penyakit-penyakit baru di dalam masyarakat, termasuk budaya salaman dan lain sebagainya. Nah, dari segi antropologi, menghadapi kemajuan teknologi, menghadapi dunia sains, dari sisi kebudayaan dan agama melihatnya saat ini dan ke depan seperti apa, Prof? Kalau agama kita baca sebagai cara hidup, dan cara hidup itu diwujudkan dalam kebudayaan, maka adanya kasus COVID-19 ini sepertinya Tuhan sedang memberi peluang buat manusia untuk melakukan refleksi ulang terhadap cara berpikir, cara tingkah laku, baik atas nama agama atau atas nama kehidupan sosial untuk semacam dikaji ulang. Di antara intinya adalah selama ini segalanya sering lebih diekspresikan secara formalisme. Nah, sekaranglah Tuhan mengajar kita tentang kejujuran. Dan kejujuran itu lalu sebetulnya sangat berinti kepada soal hati nurani. Nah, hati nurani kita ini seringkali terganggu oleh perasaan kedikdayaan dalam satu sisi, pada sisi yang lain adalah pada perasaan ketidakmampuan pada sisi yang lain. Dan agama seringkali berkompetisi dengan mengambil posisi sebagai ketidakmampuan untuk kompetisi itu sendiri. Lalu bahasa-bahasa agama dipakai untuk katakanlah menyerang atau menafikan terhadap pengetahuan-pengetahuan yang seharusnya pengetahuan itu harus bisa menjadi rujukan bagi setiap umat beragama. Nah, dari situlah lalu soal-soal keyakinan
ansi itu ternyata dalam bahasa agama hari ini tidak cukup. Keyakinan harus juga ada logika di balik keyakinan itu. Harus ada logika ya. Harus ada logika. Misalnya dalam bahasa Islam yang saya tahu, Ya. Sakit dan mati itu sudah takdir Tuhan. Ya. Tetapi orang lupa untuk melanjutkan kalimat itu sebagai koma. Jika sakit dan mati adalah takdir Tuhan, maka kita harus yakin bahwa kita tidak pernah tahu tentang takdir kita. Ya, jadi kalau amal kita, perbuatan kita belum cukup untuk menghadap Tuhan, maka seharusnya lah kita tahu kalau ada bahaya, kita cari ruang dan peluang untuk menyelamatkan. Ya, jadi takdir tentang sehat dan mati kita tidak tahu. Entah itu atas nama agama itu sendiri dan seterusnya. Maka orang beragama yang punya akal, dia juga harus tahu bahwa kalau ada bahaya, dia harus menghindar. Nah, dalam bahasa Islam yang saya tahu juga muncul dua hal. Contohnya misalnya sholat Jumat. Sholat Jumat dalam kondisi begini, ini lalu bagaimana? Nah, ini ada dua logika yang menarik. Dalam satu sisi, silakanlah sholat, tetap sholat, karena orang sholat itu kan sedang ingin bertobat pada Tuhan. Kenapa justru ada penyakit malah dihindari untuk sholat, gitu kan? Yang kedua adalah hindarilah untuk sementara tidak berjamaah, tapi sholat di rumah. Dua-duanya ini benar, tergantung dari cara menjelaskannya. Ya, yang pertama tetap ngotot untuk sholat Jumat itu kalau dalam bahasa agama itu dasarnya adalah keyakinan itu harus bisa menghilangkan keraguan. Al-yakin yadil al-syak, itu kira-kira. Jadi kalau kita yakin bahwa kita selamat untuk sholat, ya jangan ragu kalau kita akan sakit, gitu. Lalu mereka sholatlah, gitu kan, berjamaahlah, gitu. Jadi kalau corona itu makhluk Tuhan, sedangkan kita sedang menghadap Tuhan, maka makhluk Tuhan itu akan dinafikan oleh Tuhan sendiri. Tetapi pada sisi yang lain, termasuk dari sudut pemerintah dan MUI, dia mengatakan bahwa ini kondisi darurat. Jadi orang-orang beragama juga harus memahami kedaruratan. Darurat itu menjadikan orang boleh berbuat di luar kebiasaan. Dalam bahasa dalil agamanya, ad-darurat tubihul mahdurat. Ketika kita dalam kondisi tidak aman, maka kita harus cari jalan lain untuk selamat. Jadi dua-duanya sebenarnya benar. Cuma dua-duanya tidak bisa dipertemukan antar tokoh itu sendiri. Maka yang susah juga umat itu sendiri. Ya. Nah, yang menarik tadi ketika Profesor menyampaikan tentang antara mati dan sakit adalah kehendak Tuhan. Kalau tadi Profesor mengambil sisi pengertian dari Islam, saya kebetulan Nasrani. Saya juga membaca di dalam Injil, khususnya Yohanes, ketika di sana ada menceritakan tentang Yesus atau Nabi Isa yang dikenal di dalam Islam, membangkitkan Lazarus. Di situ ada perkataan Yesus yang dicatat bahwa Yesus mengatakan, Anda tidak akan mati karena sakit. Kemudian Yesus berangkat ke kuburan Lazarus dan kemudian membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari. Kalimat yang menarik adalah ketika Yesus mengatakan bahwa Anda tidak mati karena sakit. Maka pengertiannya bisa dibagi menurut saya, ini saya minta pendapat kepada Profesor, bahwa sakit tidak menyebabkan mati, karena mati adalah kehendak Tuhan. Makanya ada orang yang sehat, duduk-duduk, tiba-tiba mobil datang, dia tabrak, dia meninggal. Dalam keadaan apapun, bukan hanya karena sakit. Sakit tidak menyebabkan mati, karena mati adalah kehendak Tuhan. Di dalam tubuh kalau kita berbicara ada roh, ada tubuh yang menjadi satu kesatuan. Nah, menurut pandangan Profesor,
apakah sains juga ini mempengaruhi sisi agama satu dengan yang lain atau tidak saat ini? Sehingga kita di dalam menganalisa segala sesuatu yang tertuang di dalam kitab-kitab suci ini mampu untuk benar-benar mendapatkan hikmah, sekaligus masih tetap untuk menjalankan ritual agama secara benar kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam keadaan-keadaan seperti ini. Ada dua lorong yang secara dikotomis dipilih oleh masing-masing pihak, kaum agamawan dan kaum ilmuwan. Kaum agamawan umumnya bergerak kepada konstruksi keyakinan. Kalau keyakinan menjadi konstruksi, maka ia tidak butuh verifikasi. Ilmu pengetahuan justru berangkat dan bertitik tolak pada verifikasi. Nah, ketika dua hal ini tidak bisa dipertemukan, maka keduanya adalah hidup di dalam kesombongan. Ini yang terjadi. Jadi, para ilmuwan punya kesombongan atas ilmu yang verifikatif, dan agamawan punya kesombongan lebih dekat kepada Tuhan, bahkan seringkali menjadi juru bicara Tuhan, seakan-akan seperti itu. Nah, corona harus dibaca sebagai sebuah kesadaran baru agar koeksistensi antara agama dan ilmu pengetahuan itu harus terjadi, gitu. Sehingga orang beragama secara real menjadi hidup lebih bagus secara logik, secara sosial, dan secara kebudayaan. Bukan kemudian agama hidup sendiri, ilmu pengetahuan hidup sendiri. Ada yang menarik ketika kita berbicara sebelum terjadinya corona. Hampir semua orang ini bekerja itu berlomba-lomba untuk kebutuhan pribadi, untuk dapat jabatan, untuk bisa punya rumah, makan enak, piknik ke luar negeri, dan lain sebagainya. Kita kadang merupakan penderitaan, harapan, dan ketakutan daripada kaum-kaum yang berada di bawah standar kehidupan. Berpikir besok mau makan apa, mau minum apa, sakit, tidak ada tempat untuk merawat. Kita yang secara finansial, secara sosial mampu, itu jarang untuk berpikir tentang sebuah ketakutan. Sehingga kita melupakan kehidupan kita sebagai manusia untuk merawat alam dan juga merawat makhluk-makhluk lain beserta manusia lain yang sebenarnya membutuhkan perhatian kita yang berlebihan dalam tingkat sosial apapun, baik pendidikan, baik finansial, dan lain sebagainya. Apakah bisa dikatakan bahwa yang corona secara sains ini juga belum diketemukan sebenarnya obatnya seperti apa, penyebabnya dari mana? Ini penyakit dari Tuhan yang diberikan kepada kita untuk semua manusia kemudian menyadari bahwa ketika menghadapi hal-hal yang di luar kemampuan kita, ada rasa takut sehingga kemudian akan terjadi perubahan budaya yang luar biasa, di mana kita saling memanusiakan lagi satu dengan yang lain. Bahwa bekerja itu adalah bukan untuk diri kita, tetapi untuk kemanusiaan dan untuk alam semesta. Apakah dari segi budaya, Profesor juga melihat hal yang sama atau ada hal yang lain menurut pendapatnya Profesor? Ada dua level penjelasan mengenai tadi. Pertama mengenai orientasi nilai masyarakat, ya khususnya masyarakat Indonesia itu orientasinya pada hierarki, ya. Oleh karena hierarki values, ya, nilai-nilai hierarki menjadi penting, maka apapun agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, ya, dan sosial kapital yang lain hampir sepenuhnya dipakai untuk mengukuhkan hierarki dirinya, status dirinya itu, sehingga menjadi jumawa. Yang kejumawaan dalam hierarkikal inilah sebetulnya justru berlawanan dengan pesan Tuhan. Ya. Jadi pertanyaannya sebetulnya dalam bahasa Tuhan, apa yang Anda lakukan untuk orang lain? Bukan apa yang sudah Anda peroleh dalam kehidupan sosial Anda. Yang kedua adalah soal corona, penyakit itu. Ini menarik juga. Apakah corona itu sebagai setan atau sebagai tentara Tuhan, gitu kira-kira. Ya. Nah, itu soal cara kita menjelaskan. Tetapi kalau dalam bahasa yang saya pahami,
penyakit itu hadir ketika ia diizinkan oleh Tuhan untuk hadir. Kita membaca bahwa Tuhan itu maha asih, maka kemahaasian itu tidak memungkinkan Tuhan membuat penderitaan pada makhluknya sendiri. Ya, jadi kalau Tuhan maha asih, tidak mungkinlah memberikan semacam penyakit kepada manusia. Tetapi kenapa kok penyakit itu datang? Itu hanya karena solah tingkah manusianya yang melampaui batas-batas dari apa yang diajarkan oleh Tuhan. Jadi seperti dalam bahasa traffic light, ada rambu-rambu, ada hijau, ada kuning, ada merah. Tetapi manusia membaca kuning sebagai the yellow mean is faster, not slower. Mumpung kuning tebak aja. Merah pun kalau nggak ada polisi tebak aja. Ini kalau diilustrasikan dalam bahasa keberagamaan, dalam kehidupan sosial, jumawa itu menjadikan kita lalu kalau bawa atau kenal baik dengan polisi, dengan macam-macam, mobil kita besar, jangankan kok kuning, merah pun kita lalui, toh itu bisa didamaikan. Atau mereka toh tidak akan menuntut kita karena kita jumawa. Tingkah laku inilah yang sebetulnya. Lalu Tuhan bilang, meskipun Anda hebat, tapi tolong deh, di situ ada traffic light, itu artinya mengatur semuanya. Ya, kalau hijau silakan jalan, tetapi tolong dong, kalau kuning itu artinya di situ ada tukang becak macam-macam, pelan-pelan lah. Kalau merah bagaimanapun juga Anda harus berhenti. Ya, sekuat apapun. Nah, sekuat apapun ternyata itu tidak dibaca oleh mereka yang punya kedudukan secara hierarkikal, baik dalam hal agama, baik dalam hal ekonomi, sosial dan macam-macam. Sehingga kejumawaan itu menjadikan kesombongan baru dalam setiap orang. Loh, katanya agama melahirkan keberadaban. Tetapi kenapa Indonesia yang 99,9% mengaku beragama, justru peradaban itu harus dipertanyakan. Nah, untuk memperingatkan mungkin corona datang. Corona datang ini ya untuk memperingatkan itu. Sahabat Rumah Pancasila di seluruh Indonesia, dari semua yang disampaikan oleh Profesor Mudjahirin ini kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa bisa jadi semua yang sudah kita lakukan di muka bumi pada saat ini adalah kelupaan kita untuk merenung tentang kasih Tuhan. Ilustrasi dengan traffic light tadi itu menandakan atau memberikan sebuah gambaran luas kepada kita bahwa kita selama ini hanya asal bekerja, berlomba-lomba tanpa pernah mensyukuri kehidupan kita di muka bumi, tanpa pernah merenung kenapa kita diberikan hidup oleh Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi. Maka saat ini, ketika adanya penyakit ini, kita semua berada di rumah sebenarnya, Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk merenungi semua tingkah laku kita di muka bumi ini. Sehingga besok, ketika Tuhan mengambil kembali seluruh penyakit yang ada ini, maka kita sudah tahu bagaimana cara kita memperlakukan manusia. Kapan kita harus berhenti, kapan kita harus berjalan, apa yang harus kita lakukan untuk kemanusiaan, untuk sesama kita, dengan harta benda, kesehatan, kekuatan yang kita miliki harus dipergunakan untuk apa? Semuanya ada rambu-rambunya. Inilah yang perlu kita renungi. Sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Profesor Mudjahirin ini tadi. Pancasila